Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hubungan pasar uang, suku bunga, dan pasar valuta asing. Adapun beberapa subbab pada hubungan pasar uang, suku bunga, dan pasar valuta asing. Yang pertama yaitu penentuan suku bunga dalam pasar uang. Yang kedua, pengaruh pasar uang terhadap pasar valuta asing. Yang ketiga, perbedaan ekonomi dalam jangka panjang dan jangka pendek, hubungannya dengan perubahan harga. Yang keempat, pengaruh tingkat harga dan nilai tukar terhadap faktor moneter dalam jangka panjang. Yang kelima, pengaruh kebijakan moneter dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang keenam, definisi exchange rate overshooting. Penentuan suku bunga dalam pasar uang. Rekening pasar uang merupakan tempat yang aman untuk menyisihkan dana yang diperlukan saat keuangan sedang darurat. Juga dapat menggunakan jenis akun ini untuk menahan dana selama masa volatilitas pasar. Apapun alasan menyimpan uang di akun pasar uang atau reksadana pasar uang, penting bagi untuk menentukan tingkat bunga yang diperlukan untuk akun tersebut. Suku bunga untuk akun rekening setoran pasar uang. Yang pertama, menyisihkan dana dalam rekening pasar uang yang dipegang oleh bank atau kredit union yang dikenal sebagai rekening deposito pasar uang, meskipun beberapa orang mungkin membandingkannya dengan rekening tabungan konvensional. Rekening simpanan pasar berbeda-beda, karena lembaga keuangan memiliki batasan yang lebih banyak mengenai setoran dana investasi. Dan yang kedua yaitu, dalam rekening tabungan, bank atau kredit union hanya dapat meminjamkan dana tersebut kepada nasabah lain dan membebankan suku bunga pinjaman. Dengan rekening tabungan pasar uang, bank dapat menginvestasikan dana yang dikeluarkan dalam sekuritas jangka pendek, termasuk sertifikat deposito, catatan kota atau catatan keuangan, atau biasa disebut T-note. Selain itu, mereka juga dapat membeli dana ke pelanggan lain. Hal ini memberikan suku bunga yang lebih tinggi bagi para investor daripada pemegang tabungan tradisional. Suku bunga reksadana pasar uang mirip dengan rekening simpanan pasar uang. Reksadana pasar uang menyediakan dana pinjaman yang relatif rendah untuk dana tunai dan dana cadangan. Reksadana pasar uang berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek, sama seperti bank yang menawarkan deposito, termasuk kertas komersial, sekuritas treasury, persetujuan kota praja, dan surat utang rekening lain dengan tanggal jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Pasar bunga yang dapat menampung uang di bank mungkin tidak ada yang lebih tinggi dari yang ada di tempat investasi, baik di bank yang ada di reksadana, yang ada di pasar uang, yang bisa menyediakan lebih banyak bunga dari yang ada di rekening tabungan konvensional, karena sekuritas yang ada di sini. Pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan fungsi dari pasar uang tersebut yakni sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Selanjutnya adalah pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu tempat yang menyelenggarakan kegiatan pertukaran mata uang dari beberapa negara dengan melibatkan pusat keuangan utama dunia. Perdagangan mata uang asing tidak akan pernah berhenti selama jam kerja dunia masih dibuka. Fungsi dari pasar valuta asing tersebut ialah mempermudah pertukaran mata uang asing serta memindahkan dana atau daya beli dari suatu negara ke negara lain
dengan menyediakan fasilitas untuk mengonversikan mata uang, baik mata uang domestik maupun mata uang asing atau sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing. Yang pertama, inflasi. Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs valuta asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan nilai sesuatu valuta asing. Kecenderungan seperti ini disebabkan efek-efek inflasi. Inflasi menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal daripada harga-harga di luar negeri. Oleh sebab itu, inflasi berkecenderungan menambah impor. Keadaan ini menyebabkan permintaan valuta asing bertambah. Ketika kenaikan harga suatu negara menyebabkan depresiasi atau melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan ketika penurunan tingkat harga suatu negara menyebabkan apresiasi yang menguat nilai tukarnya rupiah terhadap mata uang asing. Yang kedua, suku bunga. Pengaruh faktor fundamental berperan dalam menggerakkan pasar. Salah satunya adalah suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral suatu negara. Dalam keadaan normal, investor tentu mengharapkan perolehan yang tinggi dari instrumen investasi yang dipilihnya termasuk mata uang. Tingkat suku bunga dalam hal ini sangat mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi tingkat suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang tersebut. Kenaikan suku bunga di suatu negara dapat mendorong terjadinya pengalian dana atau instrumen keuangan dari mata uang dengan tingkat bunga yang rendah ke mata uang yang tingkat bunga yang lebih tinggi. Penurunan suku bunga domestik menyebabkan depresiasi atau melemahnya nilai tukar mata uang domestik, dan kenaikan suku bunga domestik menyebabkan apresiasi dan menguatnya nilai tukar mata uang domestik. Yang ketiga adalah indeks derajat keterbukaan ekonomi. Semakin terbukanya perekonomian suatu negara, maka menyebabkan depresiasi atau melemahnya nilai tukar. Hal ini dikarenakan semakin bebasnya barang-barang untuk masuk dan keluar dalam suatu negara. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa adanya hubungan positif signifikan antara indeks derajat keterbukaan ekonomi dengan nilai tukar. Yang keempat adalah volatilitas nilai tukar rupiah. Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar adalah hasil dari tekanan permintaan melebihi kemampuan penawaran. Akibatnya nilai tukar terus bergerak naik. Dalam kondisi demikian, masyarakat yang memiliki dana rupiah dalam jumlah besar tergerak untuk mengamankannya dengan melakukan konversi dari rupiah ke dolar. Penurunan volatilitas nilai tukar menyebabkan apresiasi atau menguatnya nilai tukar, dan kenaikan volatilitas nilai tukar menyebabkan depresiasi atau melemahnya nilai tukar. Ekonomi jangka panjang dan jangka pendek dalam perubahan harga. Perubahan di tingkat harga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Adapun teori kuantitas uang menyatakan bahwa pergerakan tingkat harga itu berhubungan langsung dengan penawaran uang. Fluktuasi jangka pendek bisa juga berhubungan dengan faktor moneter. Tetapi perubahan pada permintaan agregat dan penawaran bisa juga mempengaruhi tingkat harga. Dalam jangka pendek, pergeseran permintaan agregat menyebabkan fluktuasi pada output barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka panjang. Pergeseran permintaan agregat mempengaruhi tingkat harga keseluruhan namun tidak mempengaruhi output. Adapun biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek merupakan jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Biaya produksi jangka panjang di mana semua input diperlakukan sebagai input variabel, jadi tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang, semua biaya dianggap sebagai biaya variabel. Yang dimaksud jangka panjang merupakan jangka waktu di mana semua faktor produksi dapat mengalami perubahan jumlah
daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Biaya jangka pendek yang sesuai dengan tujuan pembiayaannya. Sesuai tujuan pembiayaannya, biaya jangka pendek dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Pertama, biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses produksi tertentu ataupun output. Jika suatu perusahaan merancang sebuah bangunan baru dan perlu menyewa seorang manajer proyek untuk mengawasi konstruksi tersebut, maka gaji manajer proyek yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai biaya langsung. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses produksi atau biaya yang tidak dapat dikaitkan dengan objek biaya tertentu secara akurat. Biaya ini mencakup hal-hal seperti iklan dan pemasaran, depresiasi produk, persediaan perusahaan. Bisa dibilang atau bisa dikatakan biaya tidak langsung adalah beragam biaya yang berguna untuk mempertahankan seluruh perusahaan dan bukan hanya biaya-biaya yang terkait dengan pembuatan produk tertentu. Yang selanjutnya yaitu di sini saya akan menyampaikan tentang tingkat harga dan nilai tukar mempengaruhi faktor moneter dalam jangka panjang. Definisi nilai tukar menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Pilbem pada tahun 2006. Nilai tukar atau kurs merupakan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Yang kedua yaitu menurut Krugman di tahun 2000 mengartikan nilai tukar adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang yang lain. Yang selanjutnya yaitu pergerakan nilai tukar. Di sini ada dua macam, yaitu faktor fundamental dan faktor non fundamental. Yang pertama yaitu salah satu contoh dari faktor fundamental yaitu dalam skala ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan ekspor dan impor. Selanjutnya yaitu perilaku nilai tukar pada jangka panjang. Yang pertama yaitu konsep law of one price. Jika kedua negara memproduksi barang yang identik dengan transportation cost and trade barriers yang sangat rendah, maka harga barang tersebut harus sama tanpa melihat tempat di mana barang tersebut diproduksi. Yang kedua yaitu konsep teori purchasing power parity. Nilai tukar antar kedua mata uang akan mencerminkan perubahan tingkat harga di kedua negara tersebut dengan asumsi barang-barang yang diproduksi identik di kedua negara dengan transaction cost and trade barriers yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku nilai tukar pada jangka panjang. Nah, di sini terdapat 4 faktor, yaitu yang pertama tingkat harga relatif, yang kedua hambatan perdagangan, yang ketiga preferensi untuk domestik vs barang asing, yang keempat produktivitas. Penjelasannya dari keempat faktor tersebut. Ketika tingkat harga suatu negara itu meningkat atau relatif pada tingkat harga luar negeri, maka mata uang negara tersebut akan terdepresiasi pada jangka panjang. Dan ketika trade barriers meningkat atau hambatan perdagangan tersebut meningkat, maka mata uang di negara tersebut akan terapresiasi pada jangka panjang. Dan ketika terjadi kenaikan permintaan ekspor akan menyebabkan mata uang terapresiasi pada jangka panjang. Tetapi sebaliknya, jika kenaikan permintaan impor akan menyebabkan mata uang terdepresi pada jangka panjang. Dan ketika produktivitas suatu negara itu meningkat, maka mata uang negara tersebut akan terapresiasi. Pengaruh nilai tukar terhadap tingkat harga.
Untuk menjelaskan pengaruh nilai tukar terhadap tingkat harga menggunakan teori Absolute Power Parity atau PPP yang diperkenalkan oleh Gustav Castle pada tahun 1921 dan 1922. Karakteristik utama dari teori ini adalah yang pertama, barang trade yang homogen dan harga barang non-trade yang fleksibel. Yang kedua, tidak terdapat hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, biaya transportasi yang kecil. Dan yang keempat, pengukuran inflasi yang sebanding. Dengan adanya karakteristik tersebut, maka teori absolut PPP dapat dinyatakan dengan P sama dengan S titik P bintang, di mana tingkat harga domestik atau P sama dengan tingkat harga internasional yang dikonversi dalam harga domestik atau S titik P bintang itu tersebut. Nah, untuk mengekspresikan keberadaan nilai tukar, maka persamaan di atas ditransformasi menjadi S sama dengan P per P bintang. Persamaan ini dapat menunjukkan bagaimana hubungan antara nilai tukar dan tingkat harga domestik. Hal ini dapat mengimplikasikan bahwa semakin tinggi tingkat harga domestik relatif terhadap harga internasional, maka semakin tinggi pula nilai tukarnya dalam rangka memelihara purchasing power parity tetap konstan. Teori umum PPP atau Purchasing Power Parity menjelaskan bahwa nilai tukar dan tingkat harga akan bergerak dalam satu arah. Fenomena ini hanya dapat berlangsung dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek akan terjadi deviasi yang disebabkan oleh tingkat inflasi yang tinggi dan besarnya volatilitas nilai tukar, khususnya pada rezim nilai tukar yang fleksibel. Keterkaitan nilai tukar pada kebijakan moneter, yakni depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi, sehingga mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter. Nilai tukar merupakan salah satu jalur yang dapat menjelaskan perubahan tingkat harga pada suatu periode. Selain pertumbuhan jumlah uang yang beredar, pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat, yang selanjutnya berdampak pada output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap tingkat harga sangat ditentukan oleh sistem nilai tukar yang dianut suatu negara. Dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor, yang mana selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat. Hal ini yang disebut sebagai dampak langsung dari pergerakan dari nilai tukar atau bisa disebut direct pass-through. Dan jika pengaruh perubahan nilai tukar melalui perubahan permintaan agregat disebut sebagai dampak tidak langsung atau bisa disebut indirect pass-through. Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter terhadap pengembangan output real dan inflasi menjadi semakin lemah, terutama apabila terdapat substitusi yang sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa pengaruh kebijakan moneter dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kebijakan moneter ini adalah suatu
usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadi peningkatan output keseimbangan. Secara umum, kebijakan moneter ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga. Keempat, menjaga kestabilan suku bunga, menjaga kestabilan pasar uang, dan yang terakhir, menjaga kestabilan pasar valuta asing. Selanjutnya, kebijakan moneter dalam jangka panjang atau menengah. Teori moneter ini menjelaskan mengenai hubungan antara inflasi, pertumbuhan output, dan pertumbuhan uang. Secara rata-rata, tingkat inflasi akan sama dengan kelebihan ekspansi moneter atas biaya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan potensial dalam perekonomian. Ada dua alasan. Yang pertama yaitu, pada jangka pendek, para pelaku ekonomi belajar dari kesalahan yang telah dibuat di masa lalu dan mengakhirinya dengan prediksi yang baik tentang bagaimana perekonomian bekerja. Yang kedua yaitu harga dan upah menjadi fleksibel dan diikuti oleh pasar barang dan pasar tenaga kerja yang sempurna. Kebijakan moneter dalam jangka pendek secara umum, jika harga dan upah sangat fleksibel, maka pasar barang dan pasar tenaga kerja akan sempurna. Setiap agen ekonomi akan memiliki informasi penuh tentang kondisi perekonomian dan kebijakan yang akan diterapkan oleh otoritas moneter. Pada kondisi ini, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, kebijakan moneter hanya akan mempengaruhi harga, tapi perekonomian real yang tidak terimbas. Pada jangka pendek, tidaklah mencukupi untuk melakukan penyesuaian. Namun, ketika masyarakat mulai bekerja dan memperbaiki ekspektasinya sepanjang waktu, maka harga akan menyesuaikan secara sempurna dan output akan berada pada keseimbangan ketika jangka menengah. Nah, di sini saya menjelaskan overshooting. Overshooting menunjukkan fluktuasi berlebihan dari nilai tukar nominal dalam menanggapi perubahan pasokan moneter. Gambar tersebut menunjukkan fenomena overshooting. Mata uang dolar Amerika Serikat terhadap euro terjadi saat dilakukan pengumuman bahwa Federal akan mengalami kebijakan akomodatif dengan menambah likuiditas ke dalam sistem keuangan Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan nilai tukar Amerika Serikat melemah cukup tajam, melebihi kondisi fundamentalnya, dikarenakan terjadi rigiditas pada harga yang tidak bisa menyesuaikan dengan segera pada saat penawaran mata uang Amerika Serikat meningkat. Sebagai kompensasinya, suku bunga Amerika Serikat terjadi menurun. Namun seiring dengan berjalannya waktu, di mana harga mulai meningkat, suku bunga akan menurun dan nilai tukarnya kembali menguat meskipun tidak sekuat level sebelumnya. Kebijakan Fed Rate yang diterapkan.